Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi di channel saya Ahmad Zaki di Hazik Ilmi Channel. Nah, kawan-kawan simak video ini sampai selesai, jangan di skip karena takut gagal paham. Karena kebanyakan orang belum selesai nonton videonya sudah di skip. Jadi simak video ini, insya Allah bermanfaat. Ingat, subscribe, like, dan share itu tidak bayar. Jadi silahkan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zaki di Hazik Ilmi Channel 5. Kali ini kita masih dalam segmen tajam, dan segmen tajam kali ini akan dijawab kembali oleh Ustadz Muhammad Sibawahi. Sebelum itu, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja kita kepada Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi Ustadz, selama masih COVID nih kegiatan sehari-harinya apa tuh Ustadz? Atau buat YouTube kegiatan sehari-hari masih seperti biasa, masih di rumah, kadang ya buat video pengajian, kemudian nanti di set di YouTube. Seperti itulah kerjaannya, karena masih kondisi belum normal. Ya akhirnya kita di rumah cari aktivitas yang sekira bermanfaat lah bagi kita semua. Berarti Ustadz juga bikin video-video pengajian ya Ustadz ya di YouTube Ustadz ya? Alhamdulillah sudah mulai, baru dalam 1 minggu ini coba-coba dakwah di medsos. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Insyaallah, amin. Nanti lihat aja link channel ada di sekitar video kita. Ustadz, kita memasuki Ustadz langsung saja tanya jawab, karena pertanyaan ini sudah cukup lama berada di saya, tapi belum ketemu kemarin siapa-siapa saja yang bisa menjawabnya. Alhamdulillah Ustadz berkenan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ambil dari media sosial. Kali ini Ustadz pertanyaannya cukup banyak, ada sekitar 8. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama Ustadz, saya sering bingung untuk adab membaca Al-Quran terjemah, artinya Al-Qurannya terjemah. Ada yang bilang tidak harus berwudu. Terus sama kebiasaan kita misalnya baca Yasin gitu pakai buku Yasin, apakah kita juga harus dalam keadaan berwudu? Ada juga yang bilang kalau sedang berhalangan atau lagi tak boleh perempuan, itu boleh baca Yasin dengan buku terjemahannya. Itu bagaimana tuh Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya. Semoga nanti jawabannya bisa bermanfaat, bisa dijadikan rujukan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya tadi saya ulang. Jadi bagaimana hukum membaca Al-Quran terjemah dan membaca Yasin terjemah tanpa wudhu? Nah, bolehkah perempuan haid membaca Yasin terjemah? Jadi terjemahan yang ada saat ini, yang ada sekarang, termasuk terjemah tafsiriyah ma'nawiyah. Karena terjemah tersebut diambil dari tafsir yang berlaku, maka bisa dikatakan tafsir juga.
Nah, oleh karena itu, hukum membawa dan memegang Al-Quran terjemahan ini, bila Al-Qurannya tidak ditulis, ya, bila Al-Qurannya tidak ditulis, maka tidak diwajibkan berwudu. Boleh kita tak berwudu memegangnya. Sama halnya, jika Al-Qurannya ditulis, akan tetapi Al-Qurannya lebih sedikit dibandingkan dengan terjemahannya, maka juga boleh tanpa wudu kita membacanya. Namun, jika tafsirnya lebih sedikit dibandingkan Al-Qur'annya, ataupun sama banyak, antara Al-Quran dan tafsirnya sama banyak, atau kita ragu tentang mana yang lebih banyak, apakah Al-Qur'annya atau terjemahannya, maka memegang dan membawa Al-Quran bagi orang yang tanpa wudu ketika itu hukumnya adalah haram. Sebagaimana referensinya ada di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 66 sampai 67, nanti bisa dilihat sendiri. Tak perlu mungkin saya bacakan. Kemudian bagaimana perempuan haid? Bagaimana perempuan haid yang membaca Yasin terjemah? Nah, itu ditafsir, jika diniati untuk membaca Quran, atau ia niatkan membaca Quran dan niat-niat yang lain, maka hukumnya haram. Di samping dia niat membaca Quran, dia niat juga untuk yang lain, maka hukumnya haram. Namun bila membaca Al-Quran diniati selain untuk membaca Al-Quran, seperti untuk menjaga hafalan, untuk membaca zikir misalnya, atau kisah-kisah para nabi atau para umat yang telah dahulu, mauizah, misalnya hukum-hukum. Nah, bila membaca Al-Quran juga mungkin karena kelepasan bicara, atau membaca Al-Quran diniati secara mutlak, niatnya secara mutlak saja, ya, artinya sekedar ingin membaca tanpa niat tertentu, maka semua itu tadi hukumnya adalah diperbolehkan. Sementara mungkin ada pendapat lain seperti pendapat Imam Malikiyah. Ini membolehkan bagi wanita haid membaca Al-Quran. Ada dua pendapat setidaknya. Yang pertama boleh secara mutlak, yang kedua tidak diperbolehkan sebelum dia mandi hadas. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya jawab terkait tentang Malikiyah tadi. Bisa dilihat di dalam kitab, jawaban-jawaban tadi bisa dilihat di dalam kitab Hasyiah Al-Bujaironi Al-Iqna. Oh ya Ustaz, tadi Ustaz menanggapi jawaban yang pertama, Ustaz, Al-Quran yang ditulis, maksudnya ini Al-Quran yang ditulis tangan atau gimana Ustaz? Atau yang dicetak gitu? Pertama kan Ustaz bilang kan kalau dia ditulis, maka boleh, maka boleh. Tapi kalau, maka tidak boleh. Bukan, tidak boleh. Maka tidak boleh. Tapi kalau yang dicetak, maka boleh. Seperti itu Ustaz ya? Begini, tadi kan ada bahasa, ya tadi kan bahasanya saya ulangi begini ya. Jadi hukum memegang Al-Quran terjemah ini bila Al-Qurannya ditulis, kan ada Al-Quran yang Qurannya juga ditulis dan terjemahan, gitu ya. Ada Al-Quran yang mungkin terjemahannya saja yang ditulis. Oh, gitu ya. Ya betul. Itu maksudnya dari bahasa ditulis dan tidak ditulis. Oke, baik. Kalau Al-Qur'annya tidak ditulis, ya boleh. Misalnya artinya baik, terjemahannya baik, misalnya kan, yang ada di Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'annya tidak ditulis, hanya terjemahannya baik. Nah itu ya tidak perlu pakai wudu. Berarti kalau ada Al-Qur'annya serta artinya, maka tak boleh, Ustaz ya? Nah itu ditafsir nanti. Sesuai dengan jawaban yang saya jawab tadi. Kalau memang lebih banyak Al-Qur'annya daripada terjemahannya, berarti dia harus berwudu, tak boleh tanpa wudu. Begitu. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Langsung, Ustaz. Kita memasuki pertanyaan yang kedua. Bagaimana pandangan Ustadz tentang wanita bercadar? Masih banyak orang yang mencela, masyarakat yang mencela wanita bercadar tersebut. Bagaimana Ustadz? Baik.
Ini pertanyaan ini agak sensitif juga ini ya pertanyaannya. Terkait masalah cadar ini memang selalu viral. Setiap waktu selalu viral. Jadi kalau ditanya bagaimana tanggapan saya terhadap celaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak memakai cadar, begitu pula celaan yang dilontarkan oleh orang mungkin ya yang memakai cadar melontarkan celaan kepada yang tak pakai cadar. Kita sebagai muslim yang baik sebaiknya kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang tak baik atau kalimat-kalimat yang bisa menyinggung perasaan kita sama-sama yang kita notabene sama-sama makhluk Tuhan. Apalagi kita sama-sama muslim. Masa hanya karena berbeda pandangan lalu kita mengklaim pendapat kita lah yang paling benar. Nah, sesungguhnya sikap semacam ini harus dikecam. Tak baik untuk ukhuwah Islamiyah kita. Nah, oleh karena itu saya termasuk yang tidak setuju tentang orang-orang yang mencela atau mencaci terhadap pendapat yang ia tidak sependapat dengan pendapat yang orang ikuti tersebut. Sementara pendapat imam-imam mazhab itu kan ternyata kan banyak. Mereka juga berbeda pendapat. Kalau saya ringkas di sini, setidaknya hukum menggunakan cadar itu menurut empat mazhab itu begini. Pertama, mazhabnya Hanafi mengatakan wajah wanita itu bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah, dianjurkan, dan bahkan bisa menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sementara mazhab Malikiyah berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya juga sunnah dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bedanya, sebagian ulama Maliki ini berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sebagian Maliki mengatakan demikian. Kemudian pendapat yang mazhab Syafi'i, jadi aurat wanita itu di depan laki-laki ajnabi yang bukan mahram. Ajnabi itu artinya orang lain yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali, sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu'tamad dari Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Jadi yang memakai cadar itu mereka mengikuti pendapatnya mazhab Syafi'i. Kita kan mayoritas umat muslim di Indonesia kan mazhabnya Syafi'i. Ternyata di dalam aurat, Imam Syafi'i mengatakan auratnya wanita itu di depan laki-laki itu ya seluruh tubuhnya. Di dalam kitab Hasyiah As-Sarwani dijelaskan secara detail. Jadi wanita itu memiliki 3 jenis aurat. Pertama, aurat dia di dalam sholat. Aurat dia di dalam sholat itu yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua, aurat terhadap pandangan laki-laki yang ajnabi yang tadi saya jelaskan. Seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Ini menurut pendapat yang utama mereka. Kemudian yang ketiga, aurat ketika berdua bersama yang mahram, ya sama seperti laki-laki, yaitu antara pusat dan paha. Itu bisa dicek di dalam kitab Hasyiah As-Sarwani ala Tuhfatil Muntaj juz 2 halaman 112. Sementara Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan kullu syai'in minha ay minal mar'ah al-hurra auratun. Semua bagian tubuh dari wanita itu adalah aurat. Termasuk pula kukunya itu termasuk aurat. Nah, singkat kata, para ulama memang sejak dahulu telah membahas hukum niqab bagi wanita. Sebagian mewajibkan dan sebagian lagi berpendapat hukumnya. Nah, cukuplah perbedaan itu sebagai rahmat bagi kita, orang awam ini, yang memilih memakai cadar ya silakan. Begitu pula yang memilih tidak memakai cadar juga tidak mengapa. Karena tidak ada yang salah dalam pilihan mereka. Yang salah itu adalah orang yang mencela.
Orang yang mencela kepada yang memakai cadar, yang mencela kepada yang tidak pakai cadar. Mungkin seperti itu. Yang jelas di dalam Islam Ustaz tidak diajarkan untuk saling mencela Ustaz, begitu. Ya, betul. Kita tidak diajarkan, bahkan itu sangat dilarang oleh agama. Betul, betul, Ustaz. Baik Ustaz, gitu. Jadi intinya kalau orang mau pakai cadar ya silahkan, ya tidak mau juga silahkan. Yang jelas aurat perempuan itu ya hampir seluruh badan Ustaz ya. Ada yang mengatakan muka dan tapak tangan itu tidak, tapi ada yang mengatakan seluruh badan gitu Ustaz ya. Iya. Ya, Baik, seperti itu mungkin jawaban yang bisa saya utarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allah. Bisa memuaskan lah mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke Ustadz, baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Kita ini manusia yang ingin selalu mencari yang terbaik. Semoga kita mendapat manfaat dari semua ini. Amin Allahumma. Saya akhiri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan bagi siapa saja yang menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat kepada kalian semua, terutama untuk saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.